Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu muda dan teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang dan di bawah bimbingan dari Dr. Ismarwati SKM SST MPH akan menyajikan sebuah video edukasi kesehatan di mana tema yang kami dapatkan dan yang akan kami angkat yaitu tentang kehamilan. Nah, menarik bukan tema kita kali ini? Kehamilan merupakan hasil konsepsi dari sel telur dan juga sel sperma yang tumbuh di dalam ovarium, kemudian menempel di dinding rahim, sehingga janin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga waktunya lahir. Lalu berapa sih umur kehamilan yang normal itu? Nah, lamanya kehamilan normal adalah 280 hari atau 40 minggu. Atau kita biasanya kenal dengan 9 bulan 7 hari. Nah, dari kapan usia kehamilan itu dihitung? Yaitu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Oke, kita lanjut ke tanda pasti kehamilan. Nah, tanda kehamilan ini jelas kita jadikan pacuan untuk menentukan apakah ibu ini hamil atau tidak. Nah, apa saja sih tanda pasti kehamilan itu? Tentu saja yang pertama yaitu hasil PP test positif. Jadi, setelah hasil PP test positif, ibu-ibu harus datang ke dokter untuk memastikan kehamilannya dengan apa? Dengan USG. Jadi nanti di USG itu bisa dilihat nih beneran ada janinnya atau enggak, gitu ya. Oke, untuk tanda pasti kehamilan yang kedua yaitu adanya gerakan janin di dalam rahim. Jadi, biasanya ibu yang positif hamil itu akan merasakan geli atau gerakan-gerakan kecil di dalam perutnya, di dalam rahim gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tanda pasti kehamilan yang ketiga, yaitu ada denyut jantung janin. Nah, ini biasanya pada saat pemeriksaan dilakukan oleh bidan ataupun dokter, baik melakukannya dengan Doppler ataupun melalui USG. Nah, ini dapat terdengar dan terdeteksi adanya denyut jantung janin. Nah, denyut jantung janin ini dapat dirasakan atau dapat didengarkan pada usia kehamilan menginjak 16 minggu, gitu ya ibu-ibu. Oke, tanda pasti kehamilan yang keempat yaitu teraba bagian-bagian janin ataupun terlihat bagian-bagian janin. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian janin ini dapat dilakukan dengan dua pemeriksaan. Yang pertama jelas yaitu menggunakan USG dan yang kedua yaitu dengan pemeriksaan Leopard yang dilakukan oleh bidan. Begitu ya. Jadi, ibu-ibu harus melakukan pemeriksaan. Nah, bagian-bagian janin ini dapat dirasakan atau dapat terlihat di atas usia 16 minggu. Kita lanjut untuk membahas tanda bahaya kehamilan. Nah, tanda bahaya ini perlu diwaspadai baik ibu hamil di trimester 1, trimester 2, maupun trimester 3. Karena di setiap trimesternya memiliki tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Nah, untuk itu, apa saja sih tanda bahaya pada ibu hamil di setiap trimesternya? Nah, nanti akan kita bahas dari trimester 1, trimester 2, dan juga trimester 3. Pada ibu hamil trimester 1 usia 0 sampai 12 minggu, ada beberapa tanda bahaya kehamilan yang perlu diperhatikan secara ekstra nih. Nah, yang pertama yaitu adanya perdarahan pervaginam. Nah, perdarahan ini perlu diwaspadai karena dapat mengarah ke kejadian abortus, kehamilan bola, maupun kehamilan ektopik terganggu atau KET. Nah, selain itu ada juga sakit kepala yang hebat dan penglihatan kabur. Nah, hal ini merupakan dua hal yang saling berkaitan karena penyebabnya sama, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi pada kehamilan tentu saja ini dikhawatirkan kedepannya akan mengarah pada kejadian preeklamsi maupun eklamsi, sehingga harus dideteksi ataupun ditangani sedini mungkin agar tidak menjadi fatal ke depannya. Kemudian ada juga tanda bahaya kehamilan trimester 1 yaitu berupa nyeri perut yang hebat. Nah, nyeri perut pada kehamilan 12 minggu ataupun kurang dari 12 minggu ini merupakan gejala utama pada kehamilan ektopik atau abortus. Nah, selanjutnya ada juga pengeluaran lendir pervaginal. Nah, keputihan ini umumnya adalah hal yang normal. Ibu hamil maupun ibu yang tidak hamil atau wanita yang tidak hamil pun akan mengalami keputihan. Namun, keputihan dalam hal ini atau dalam konteks ini merupakan tanda-tanda adanya infeksi atau adanya penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya yaitu tanda bahaya kehamilan di trimester kedua atau usia kehamilan 13 sampai 27 minggu. Yang pertama ada gerakan bayi kurang. Nah, umumnya setidaknya bayi itu bergerak 3 kali dalam 1 jam. Nah, gerakan ini sudah dapat ibu rasakan di mana saat usia kehamilan itu menginjak bulan ke-5 atau bulan ke-6 itu sudah aktif bergerak. Nah, apabila ibu merasa kok bayinya tidak bergerak nih dalam 1 jam atau gerakannya kok tidak 3 kali dalam 1 jam, nah ini perlu diwaspadai. Jadi ibu harus peka kapan adik itu bergerak, kapan adik itu tidak bergerak. Begitu ya ibu, jadi ibu harus memperhatikan gerakan janinnya. Untuk tanda bahaya kehamilan yang kedua yaitu perdarahan hebat. Sama halnya pada ibu hamil trimester 1, pada trimester 2 ini dikhawatirkan perdarahan itu merupakan gejala ataupun tanda adanya abortus yang dialami oleh ibu. Oke, selanjutnya yaitu ada bengkak pada wajah, kaki, dan tangan. Bengkak ini merupakan penimbunan cairan yang berlebih di dalam jaringan tubuh. Nah, umumnya ibu hamil memang akan mengalami bengkak yang normal pada area kaki, namun akan hilang setelah ibu istirahat atau bed rest. Nah, bengkak ini juga bisa menunjukkan adanya masalah serius jika muncul pada area muka dan tangan.
Oke, sekarang kita masuk pada tanda bahaya kehamilan di trimester ketiga atau usia 28 sampai 40 minggu. Nah, tanda bahaya kehamilan di trimester 3 ini berbeda dengan trimester 1 maupun trimester kedua. Nah, tanda bahayanya yang pertama yaitu pengeluaran cairan pervaginam. Di mana cairan pervaginam yang dimaksud pada trimester 3 ini berbeda halnya dengan cairan pervaginam di trimester 1. Nah, pada trimester 1, cairan pervaginam yang difokuskan adalah keputihan. Nah, pada trimester ketiga, cairan pervaginam yang dimaksud adalah air ketuban. Air ketuban memang umumnya akan pecah pada usia kehamilan aterem yang disusul dengan adanya tanda-tanda persalinan. Nah, itu adalah hal yang normal. Namun, konteksnya dalam hal ini atau dalam tanda bahaya kehamilan ini apabila air ketuban pecah sebelum waktunya. Pecahnya selaput ketuban atau rembesnya air ketuban tanpa disertai tanda-tanda persalinan atau ditunggu 1 jam kemudian tidak ada tanda-tanda persalinan, ini bisa disebut dengan ketuban pecah dini. Nah, apabila air ketuban itu sudah pecah, tentu saja dapat meningkatkan resiko infeksi, baik itu pada ibu maupun pada janin. Nah, selanjutnya yaitu ada tanda bahaya kehamilan berupa kejang. Umumnya, kejang didahului oleh makin memburuknya keadaan dan terjadinya gejala-gejala seperti sakit kepala, mual, nyeri ulu hati, hingga muntah. Nah, bila semakin berat, penglihatan pun akan semakin kabur, kesadaran semakin menurun, kemudian terjadilah kejang. Kejang yang dialami oleh ibu hamil di trimester 3 ini apabila diikuti dengan adanya tekanan darah tinggi di atas 160 per 100 mmHg dan juga adanya protein urin positif, maka kejang ini disebut dengan kejadian eklamsi. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh ibu hamil selama masa kehamilan ini biasa kita kenal dengan antenatal care atau pemeriksaan ANC. Nah, pemeriksaan ANC ini sudah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, di mana tertuang pada pasal 13 ayat 3, yaitu pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan paling sedikit 6 kali selama masa kehamilan. Ataupun ibu-ibu semua yang menonton video ini, di sini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan yang dialami oleh ibu hamil. Nah, untuk perubahan yang pertama yaitu perubahan fisiologis. Untuk perubahan fisiologis yang pertama yaitu pada organ uterus. Uterus mengalami peningkatan ukuran dan perubahan bentuk. Pada saat kehamilan, uterus akan membesar pada bulan pertama kehamilan karena pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron yang kadarnya meningkat. Bahkan pada wanita hamil, berat uterus mencapai 100 gram. Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan fisiologis yang kedua, yaitu di bagian desidu. Desidu merupakan sebutan yang diberikan kepada endometrium pada kehamilan. Progesteron dan estrogen pada awalnya diproduksi oleh korpus luteum yang menyebabkan desidu menjadi lebih tebal. Nah, yang ketiga yaitu ada miometrium. Hormon estrogen sangat berperan dalam pertumbuhan otot di dalam uterus. Pada usia kehamilan 8 minggu, uterus akan mulai menghasilkan gelombang kecil dari kontraksi yang dikenal dengan kontraksi Braxton Hicks. Perubahan fisiologis yang keempat terjadi pada bagian serviks. Serviks mengalami pelunakan dan cyanosis. Kelenjar pada serviks mengalami proliferasi. Segera setelah terjadinya konsepsi, mukus yang kental akan diproduksi dan menutup kanalis servikal. Selanjutnya yang kelima yaitu pada bagian vagina dan perineum. Adanya hipervaskularisasi pada saat kehamilan mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah dan agak kebiruan atau livid. Tanda ini disebut tanda Chadwick. Selanjutnya yaitu organ ovarium. Pada awal kehamilan masih terdapat korpus luteum graviditas, kira-kira berdiameter 3 cm nih. Kemudian ia akan mengecil setelah plasenta terbentuk. Perubahan fisiologis yang selanjutnya yaitu terjadi pada bagian payudara atau breast. Payudara akan besar dan tegang akibat stimulasi dari hormon estrogen, hormon progesteron, dan juga hormon somatomamotropin, tetapi belum mengeluarkan ASI ataupun susu. Selanjutnya pada bagian kulit. Nah, pada bagian kulit ini terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi alat-alat tertentu. Pigmentasi terjadi karena pengaruh melanopore stimulating hormone atau MSH yang meningkat. MSH ini adalah salah satu hormon yang juga dikeluarkan oleh lobus anterior hypophysis. Kadang-kadang terdapat deposit pigmen pada pipi, dahi, hidung yang dikenal dengan koasma gravidarum. Setelah tadi kita membahas mengenai perubahan fisiologis, sekarang kita masuk pada perubahan psikologis. Nah, perubahan psikologis ini terbagi dalam 3 trimester. Trimester 1, trimester 2, dan trimester ketiga. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas pada perubahan psikologis ibu di trimester ke-1. Nah, pada trimester 1 ini, ibu mengalami masa penentuan, yang artinya penentuan untuk membuktikan bahwa wanita dalam keadaan hamil. Seorang ibu setelah mengetahui dirinya hamil, maka responnya pun akan berbeda-beda. Sikap ambivalen sering dialami pada ibu hamil. Artinya, kadang-kadang ibu merasa senang dan bahagia karena segera akan menjadi ibu atau menjadi orang tua. Akan tetapi, tidak sedikit juga ibu yang hamil merasakan sedih dan bahkan kecewa setelah mengetahui dirinya hamil.
Perasaan sedih maupun kecewa yang dialami oleh ibu hamil di trimester 1 ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dari kesiapan ibu. Ibu belum siap untuk mengalami kehamilan. Dan yang kedua yaitu dari faktor keluarga dan juga lingkungan. Ibu yang memiliki kesiapan minim atau ibu yang tidak siap mengalami proses kehamilan, ia akan cenderung merasa bahwa kehamilan ini membuatnya rugi atau mengganggu aktivitasnya. Sehingga ibu yang tidak siap hamil, ia akan merasa sedih dan marah karena proses kehamilannya tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan psikologis pada ibu trimester kedua. Pada periode ini merupakan periode pancaran kesehatan karena pada saat ini ibu merasa lebih sehat. Ibu sudah menerima kehamilannya dan mulai dapat menggunakan energi serta pikirannya secara lebih konstruktif. Pada trimester ini pula, ibu dapat merasakan gerakan bayinya dan ibu mulai merasakan kehadiran bayi sebagai seorang di luar dari dirinya sendiri. Banyak ibu yang merasa terlepas dari rasa kecemasan, rasa tidak nyaman seperti yang dirasakan pada trimester pertama, dan ibu merasakan meningkatnya libido. Ibu merasa lebih stabil, kesanggupan mengatur diri juga lebih baik, kondisi atau keadaan ibu lebih menyenangkan, ibu mulai terbiasa dengan perubahan baik itu dari fisik tubuhnya, kemudian juga janin belum terlalu besar, sehingga belum menimbulkan ketidaknyamanan berlebih. Selanjutnya yaitu perubahan psikologis pada ibu di trimester ketiga. Nah, pada periode ini merupakan periode menunggu dan waspada nih, sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu akan kelahiran bayinya. Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal yang mengingatkan ibu akan bayinya tersebut. Bahkan, kadang-kadang ibu merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya akan timbulnya tanda dan gejala akan terjadinya suatu proses persalinan. Ibu seringkali merasa khawatir ataupun takut kalau bayinya yang akan dilahirkannya itu tidak normal. Kebanyakan ibu juga akan bersikap melindungi bayinya dan akan menghindari orang atau bahkan benda apa saja yang dianggapnya membahayakan dirinya dan juga bayinya. Seorang ibu mungkin mulai merasa takut akan rasa sakit pada proses persalinannya nanti. Bahkan, bahaya fisik yang akan timbul pada waktu melahirkan itu akan menjadi beban pikirannya. Setelah tadi kita membahas mengenai perubahan fisiologis dan juga perubahan psikologis pada ibu hamil, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang tips agar kehamilan tetap sehat hingga proses persalinan tiba. Nah, saya harap ibu-ibu semua dapat menyimaknya dengan baik dan benar ya, karena ini sangat penting dalam proses kehamilan. Berikut adalah tips agar kehamilan tetap sehat. Tolong disimak ya. Yang pertama yaitu menjaga pola hidup sehat, baik dari sisi konsumsi makanan maupun aktivitas dan lingkungannya. Yang kedua yaitu olahraga ringan, di mana ini tidak memberatkan ibu dan juga memberatkan janinnya. Dan aktivitas ini dapat dilakukan baik secara individu maupun secara dibantu ataupun secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu makan 3 atau 4 kali sehari dengan menu seimbang atau biasa kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Namun pada saat ini kita mengenalnya dengan isi piringku. Jadi di dalam piring itu harus bergizi seimbang. Makan 3 atau 4 kali ini juga dalam porsi yang cukup, tidak banyak dan juga tidak sedikit. Oke lanjut yaitu minumlah banyak air putih. Karena air putih adalah sebaik-baiknya air yang wajib dikonsumsi oleh ibu hamil. Ibu hamil ataupun orang yang tidak hamil pun wajib mengkonsumsi air putih. Apalagi saat ini ibu sedang berbadan dua. Jadi konsumsi air putih itu sangat penting. Bahkan ibu dilarang untuk minum seperti teh, kemudian minum-minuman kemasan karena dikhawatirkan itu dapat mengganggu proses penyerapan gizi dari makanan yang ibu konsumsi selama ini. Selanjutnya yaitu ada jalan-jalan setiap pagi dan sore. Nah, jalan ini merupakan aktivitas ringan yang paling mudah dilakukan oleh ibu hamil. Namun, meskipun begitu, ibu tetap harus didampingi oleh keluarga ya. Suami ataupun keluarga itu tidak apa-apa, jadi tetap harus didampingi. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi vitamin kehamilan, baik itu vitamin D, vitamin B6 maupun asam folat. Nah, itu harus rutin diminum oleh ibu hamil. Untuk tips kehamilan agar tetap sehat yang terakhir, yaitu berpikir bahagia dan juga tentunya rutin periksa hamil. Periksa kehamilan itu wajib bagi ibu, minimal 6 kali dalam masa kehamilan. Demikian materi dan tips yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, baik ibu-ibu, teman-teman, maupun siapapun yang menonton video ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Berikut tinjauan Islam yang kami jadikan acuan dalam proses pembuatan materi, yaitu pada Al-Quran Surah Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Demikian materi dan tips yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.